Ini tuh salah satu, dia ini sepertinya kayak yang, kamu kenapa? Masih kamu kejar kenapa? Harusnya kamu lepas. Kamu harus pulang, ya. Ke arah mana? Tunjukin tempat kamu tinggal. Tempat kamu berkumpul sama yang lain tunjukin. Nanti saya jelasin ya, kenapa bisa seperti ini. Di sana. Utara punya. Bodoh. Ya, sejujurnya selama syuting Junarisa di tempat ini adalah salah satu sudut yang kita nggak pernah datengin. Kamu sudah datang, tidak boleh pulang. Pada saat itu kok kayaknya banyak yang tergeletakan tapi tidak tidur tentu saja. Dan banyak juga dari tempat lain yang akhirnya merasa nyaman ada di sini gitu. Halo Sobat Javanika semuanya, dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di Gerbang Arta Dimensi. Dan kali ini sangat-sangat spesial. Kita ke Bandung tentunya akan kurang kalau tidak bertemu dengan teman-teman dari tim Junarisa. Hai, Sampurasun. Kembali ya. Ini di apa ya tadi? Sebelumnya, Sobat Javanika, ini satu kesatuan, jadi kita mengunjungi satu pabrik ya, yang sebenarnya ini sudah sangat bersejarah, ada di salah satu sudut kota Bandung, dan saya sudah dari zaman dulu ketika ke Bandung dan ke sini, Mbak Risa. Luar biasa. Dan ini terima kasih kesempatannya. Akhirnya ya, alhamdulillah. Berjodoh, ini Mas Yusri. Ya, dan sebelumnya Sobat Javanika dapat menyaksikannya juga potongan dari episode ini di versi Junarisa. Ya. Jadi kalau sedikit cerita ya, ini kan sudah dari tahun 1896, kemudian berpindah kepemilikan, berganti, sampai kemudian ditempati untuk perusahaan di bidang pengobatan lah gitu. Karena memang pada zaman dulu pabrik ini memang ditujukan untuk produksi obat-obatan ketika di Hindia Belanda waktu itu sedang endemi malaria. Jadi untuk obat-obatan itu gitu. Dan berarti kita membahas sebelum di sini ya tentang era kolonial, era Jepang masuk, dan juga intrik-intrik yang berkaitan dengan itulah di mistis ya, mistis itu yang sudah berkaitan dengan satanik gitu ternyata di Junarisa. Ya, betul. Ini kita terakhir ya. Ya, ini kita akan menyelaminya lebih dalam lagi, kita masuk ke step berikutnya. Dan ini berkaitan dengan beberapa kejadian-kejadian yang menimpa warga lokal yang pernah bekerja di sini. Kalau kesempatan kali ini. Ya, sejujurnya selama syuting Junarisa di tempat ini adalah salah satu sudut yang kita nggak pernah datengin. Jadi begitu tadi kita masuk ke sini, wow. Ini first time juga kita. Iya, dan kalau saya sendiri sih memang melihat kok seperti banyak yang bergeletakan ya di sini gitu. Entah itu, saya berpikirnya sih mungkin karena perpindahan itu nggak sih, Om? Masa ya? Nggak tahu ya, perpindahan masa atau gimana. Cuman ini salah satu tempat yang pada saat itu kok kayaknya banyak yang bergeletakan tapi tidak tidur tentu saja. Dan banyak juga dari tempat lain yang akhirnya merasa nyaman ada di sini gitu. Tadi pas pertama masuk ya, sama seperti yang Risa bilang, bergeletakan itu sepertinya zaman
dulunya ini ada beberapa tempat yang ditaruh mayat yang dimana memang ada perjuangan atau apa seperti apa kejadian atau seperti apa, dan di sini ada beberapa dibaringkan. Terus yang menariknya lagi pas saya masuk di pojok sana ada sekumpulan sosok kecil botak-botak gitu, kayak tuyul. Untul itu mas. Di sini. Untul Ya di situ pada lari-lari. Dan kalau kita buka di setiap tempat kan ada batu-batu gini. Ini ada yang huninya mas. Iya benar. Ini ada yang menghuni, cuman kayaknya bukan asli atau lama di sini. Jadi dari luar. Iya kan, Dia jadi merasa masuk ke nyaman sini. di sini. Jadi diam di medium ini ya. Dan, nah ini kayak batu ini nih. Ini ada ini perempuan ini. Ini ada ini. Karena saya juga sempat dengar dari seseorang yang saya kenal dan pernah bekerja di sini pada saat itu, udah tidak aneh katanya kalau siang-siang pun mereka berterbangan gitu. Jadi udah jadi sahabat aja gitu buat orang-orang yang kerja di sini, yang udahlah gitu. Akhirnya harus berdamai dengan mereka gitu. Jadi memang se-ekstrim itu gitu. Pada saat ini aktif pun se-ekstrim itu. Iya. Apalagi sekarang kondisinya udah begini ya. Iya, Mungkin saya sih ngerasa udah bayar tekanan ini dari mana-mana. Iya, jadi Dan- ini lebih random sih, Mbak, Iya. Mas. Iya. Iya. Entitas apapun termasuk ada yang merayap, ada yang Iya, iya. cuman ini kan di sebelah situ ada tempat penyimpanan bahan kimia ya. Iya. Tadi saya baca sulfat pekat ya. Salah satu bahan yang dipakai pada waktu itu. Saya cuman ini ya mas ya, apakah ini di era kolonial ataupun setelah ini aktif, ada beberapa kecelakaan kerja yang waktu itu menimpa pekerja di sini, itu seperti kena siraman air keras. Gitu. Entah ini seperti satu yang dilakukan itu sabotase sebenarnya. Itu mas. Maaf potong. Iya. Yang mas sebut tadi Iya. ada berdiri di sebelah. Iya mas. Yang Dengan nanti wajah yang lihat di sini. busuk sebelah. Dan dia Leleh. masuk. Kayak mau masuk. Iya. Jangan ke aku ya. Iya. Soalnya yang nekan banyak loh mbak ini. Wah. Kabar. Ya. Kamu siapa? Gambar. Iya. Saya akan Lukis saya. kamu bisa cerita sampai saya lukis. Wajah kamu kenapa? Saya suka semua datang ke sini. Karena kami perlu tinggal. Bawa kami Kamu kemana? keluar dari sini. Kenapa? Ya, karena kami sudah menunggu. Dalam bilut itu mas. Karena Ular. Mbak. Sosoknya ular, Iya, tapi kepalanya orang. iya. Sini. Itu yang kadang gondrong gitu ya rambut. iya cewek itu mas, yang kadang bikin kalau orang nggak fokus apa Ini saya udah nggak fokus Iya. ini. apa kali tapi ada Nyai siapa? Tadi itu mana naon? Sudah lihat. Akal mau Di sini ada balas. apa? Di kepala sebelah sini. Biasanya emang anu mawana naon ka dia. Lu jangan, udah nggak kuat, gak mau. Biasanya nggak bawa apa-apa ke sini. Iya. Malah bawa yang lain-lain. Ya minta. Biasanya mungkin ada Sudah kamu gambar. tahan. Sudah kamu lukis. Saya akan melukis. Tahan. Megangin di sana. Ya. Aku ikut Ya. kamu. Saya lagi bolong banget. Malam ini saya. Saya akan gambar Iya. bisa di situ. Kita punya tempat yang berbeda-beda.
Ini Banyak banget ini. ini setiap ini ya lubang-lubang ini entah itu ini keluar kayak cacing itu loh, ular-ularnya banyak banget. Kepalanya orang semua. Ada pasien. Iya. Pada datang semua ya. Ini iya. Kita suruh jaga jarak miringin kan yang kesurupan. Nah, ini koring. Ini nggak bisa ini. Ntar bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar dong. Iya, ini Bisa diamankan dulu aja ya. Dia masuk terus ya. Mas. Kenapa? Jangan atuh. Udah atuh. Oh, bener mah mending. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarnya. La ilaha. Allah. Sorry, Mas. Ini dulu. Jadi ular pada nyamperin kita semua. Jadi bisa kuat kan? Coba. Iya. Jangan nanti ini masuk terus. Iya. Ini banyak. Saya juga sudah ketekan di sini tapi nggak tahan tuh. Jadi dari kita ini sekarang di belakang kita ini kepalanya manusia, badannya ular tuh banyak nyerang ke arah sini. Dari pojok-pojokan tuh keluar semua. Belum ini loh Mas, yang bulat-bulat ini loh. Iya. Ini tempat atau Nih. hanya hal tersebut. Mohon. Begini. Oh itu ya. Oh iya. Gini loh. Tapi layar ke bawah. Iya. Jadi pindahnya. Oh. Kayaknya Risa nggak bisa ada di sini. Iya. Iya. Ditutup dulu. Ini dulu ya. Tapi pengen ngasih tahu Om Hao, Iya. ada satu tempat yang ikonik di sini, dikenal Dengan Pluit. Di sana mungkin Angga bisa menjelaskan. Ya, untuk sementara Mbak Risa istirahat. nggak bisa di sini. Iya. Bolong banget saya di sini. Nggak apa-apa ya Om. Iya Mbak Risa. Ini saya tak sama Mas Jeffrey. Kita jalan berdua, Mas di sini dulu. Iya, saya ini harus menyelesaikan apa yang Nah, sudah di... Risa istirahat dulu sama Oke. Mas Dimas, saya sama Mas Jeffrey untuk nyelesain sini dulu. Baru kita lanjut ke Pluit. Oke. Ya, Mbak Risa. Boleh. Nah, kita ke arah sini aja, tapi jangan terlalu jauh, Mas. Jadi Om, saya dan Om Ho sebenarnya memutuskan untuk bagi konsentrasi karena cerita masih berlanjut. Om Ho harus mendampingi beberapa rekan dari tim jurnalisa dan saya tidak bisa meninggalkan request yang memang harus saya kerjakan seperti itu. Dan kalau saya cerita berdasarkan rasa, ini rasa-rasa ya, beliaunya memang ingin sketsanya selesai di tempat ini malam ini seperti itu. Dan ini sudah hampir jam 2 pagi. Saya rasa sisa-sisa energi yang saya miliki bisa saya gunakan untuk sedikit review atau menceritakan. Mas, tanya. Coba lihat sebelah sana. Itu kepalanya aja loh. Iya Mas. Ini nih. Plastik ini. Iya, Ini kepala tadi ngegulung dulu. Apa? Iya, roll gitu ya. Iya, gini loh Mas. Di sini ada Ular. jadi dia kepala, cuman memang nggak ada potongan lehernya, jadi benar-benar ini aja Mas. Atasnya Dan saja. dia ada taring, di sini ada mahkota rambutnya. Bisa tahan saya? Iya. Bisa tahan saya. Ini ada mahkota, muter terus, dan
Kenapa? Naon bentarnya? Banyak ular. Enggak, kamu bohong. Enggak, kamu bohong. Kamu bohong. Bohong, Mas. Hati-hati loh. Iya, nggak mau aku. Itu ngancam nyawa. Dia suruh ngantar pulang, nggak mau. Dia bohong. Yang tadi itu pertama masuk ke perempuan. Iya, perempuan ular. Perempuan kayak yang habis apa? Pernah ada peristiwa kecelakaan atau apa? Iya, dia perempuan dengan usia yang mungkin sekitar 16-17an. Masih muda. Pas dia masuk, dia pengen minta keluar. Tapi kondisinya hancur sebelah ya. Jadi sebelah ini udah kayak yang kelindes gitu. Kayak Nah, kecelakaan gitu loh. pas Mas aku tahu kelemahan dia. Disuruh nyentuh tanah. Ketika dipaksa, tiba-tiba langsung keluar aslinya. Aslinya itu bentuknya sosoknya perempuan, yang kita lihat tadi ya, kepala, terus ada leher sedikit, baru itu langsung ular sepanjang sampai ke sini, sampai ke belakang ini. Ketika dia nyentuh tanah, itu langsung steril, artinya dia langsung netral, karena memang bangsa jin itu satu-satunya elemen yang tidak bisa ditiru itulah tanah. Jadi ketika berurusan sama tanah, dia tidak bisa meniru, bahkan bangsa iblis pun tidak mau berurusan sama tanah. Sejarahnya kan panjang. Iya. Karena saya lihat itu tadi ini Mas, adanya nggak nyentuh tanah Mas, jadi dia melayang. Iya. Dan dia bohong gitu, antar pulang kemana gitu. Saya memang ditarik juga, ditarik ke sana gitu melihat. Jadi kayak ada satu portal yang menghubungkan dengan ini Mas, istana siluman ular. Bener. Karena kaitannya Soalnya pas. itu kayak ratunya Mas. Iya, iya, Tapi iya. dia bisa ini loh Mas, dia hamil, Mhm. dia bisa ngelahirin anak-anak ular yang serupa. Iya, iya, iya. Karena tidak jauh dari sini ada satu pohon ya, ketika ini masih berdiri, itu kemudian ditebang apa jadi kayak pohon beringin gitu, terbuka kayak pohon beringin Mas. Di dalamnya itu kayak bolong, itu pintu, jadi itu istana ular. Gitu. Dan kalau siluman, Mas, yang saya tahu, dia itu memiliki dua apa namanya? Dua kelamin di sini, Mas. Iya. Jadi ketika dia satukan dengkulnya, dia akan hamil dan langsung lahirkan. Jadi kayak hermaprodit ya. Iya, jadi satukan gini dia langsung, jadi hitungannya langsung cepat. Nah, ketika dia melahirkan siluman-siluman ular gitu yang seperti Mas Hol ceritakan itu, dia langsung cari tempat, bisa ke besi, bisa kemana. Dan ketika kita masuk ke sini, mereka keluar itu seperti kepala gitu. Di ini loh Mas, kayak Kepala model bolong-bolong gini. Iya itu gitu, kayak keluar. sarangnya. Nah, Iya. dia keluar, terus dia masuk lagi. Ngelihatnya itu seperti kayak siluet hitam gitu. Tapi kalau kita pandangnya lebih detail, kelihatan wujudnya. Dan sepertinya salah satu sosok yang masuk di awal yang minta digambarin itu salah satu dari mereka juga. Hampir saja beliau tadi mau mewujud menjadi seorang penari seperti itu. Cuman agak ini ya, karena memang di sini banyak entitas, saya harus kembali connect ke entitas yang ada di gambar ini sehingga kelihatan wujud yang apa ya, yang mendekati originnya seperti itu. Jadi ada ular, kemudian kepalanya ini bentuknya menyerupai perempuan, tapi sebenarnya nggak menyerupai banget, ada kayak taringnya juga. Nah, lihat
kejadian yang itu sebenarnya tidak masuk akal ya Mas ya. Jadi seseorang yang menaruh seperti dream waktu itu ditaruh, ditata gitu. Kemudian itu sebenarnya sudah rapi dan sudah kuat, tapi seolah-olah ada yang nyampar, terus kemudian jatuh karena guyur. Dan itu yang air keras. Air keras yang mana ketika ya tahu sendiri lah ya, ketika disiram air keras ya pasti udah organ ini udah tiba-tiba jatuh semua. Iya, itu yang kalau dipakai itu air aki sebenarnya, H2SO4 pekat, asam sulfat pekat. Itu kalau kayak itu loh Mas, kena goni aja itu langsung berudul gitu. Apalagi ini kena manusia. Dan kayaknya sih kalau kecelakaan kerja dari tahun ke tahun itu Mas kayaknya banyak ya Mas. Iya. Jadi air keras, terus ada lagi yang seperti luka bakar setengah itu. Saya lihat tadi di pojokan itu. Iya. Saya pikir tadi ada yang nunggu di sana. Cuma setelah diperhatiin, oh ini kayaknya bukan. Ini udah gosong semuanya. Seperti terkena api itu. Dan tempat ini juga menampung beberapa residual memori ya dari beberapa orang yang pernah kerja di sini. Di era kolonial juga banyak gitu. Iya. Termasuk yang disampaikan kenapa banyak mayat di sini karena waktu itu ketika ada serangan ya, tempat ini sebenarnya sudah tahu ketika Belanda dari Belanda ke Jepang waktu itu, tetapi ternyata itu lebih cepat dari yang diduga gitu loh Mas. Iya. Jadi ada beberapa orang yang belum siap kemudian memberontak ataupun apa. Nah, mereka ada yang terpojok di tempat ini atau kemudian dibantai di sini. Itu yang mungkin kita lihat, yang saya lihat tadi yang tergeletak beberapa orang itu. Karena memang lokasinya itu di sini selain area pergudangan atau menyimpan alat-alat berat, dia terpojoknya lari ke sini. Iya, karena dianggap ini pintu-pintu keluar yang kemudian cepat untuk mereka kabur sih. Tapi ternyata salah Mas, ketika masuk sini itu seperti itu udah terpojok gitu. Dulu waktu ini beroperasi kan ada yang ngopeni ya, ada yang merawat ya. Kemungkinan yang dirawat itu tidak hanya sekedar mesin-mesin atau regulasi ketika tempat ini masih bekerja, masih aktif seperti itu, tetapi juga merawat sesuatu yang halus. Salah satunya mungkin entitas-entitas yang ada di sini termasuk yang ini. Nah, namun ketika tempat ini sudah tidak digunakan, sudah terbengkalai, maka otomatis kan nggak ada yang merawat seperti itu. Yang fisik tidak dirawat, yang metafisik pun juga tidak dirawat. Sehingga ada potensi entitas-entitas yang ada di sini yang biasanya dirawat kemudian tidak dirawat, ingin dapat dalam tanda kutip tuan-tuan yang baru, majikan-majikan yang baru, meskipun dengan iming-iming yang mungkin sangat menggiurkan, itu saya rasa selalu berdampak yang merugikan. Itu yang belakang kamera siapa ya? Ini sok perempuan loh ini. Iya, persis. Ini jelas loh ini. Ini putih, keren nggak Mas? Putih ya. Tingginya, Setinggi lampu. Pada terasa nggak? Pada ngerasain nggak? Setinggi lampu loh Mas. Tapi ini gaun atau apa itu sampai bawah Mas. Ini jelas banget. Gede Mas. Iya. Mukanya ini sebenarnya. Jadi karena di belakang lampu ini nyaru dia Mas. Dan dia kayak yang Ini iya Mas. senyum dengan tiba-tiba bibirnya yang lebar gitu. Iya, dan bertaring. Astagfirullahaladzim. Ada kaitannya sama cerobong asap ya Mas. Kayaknya Mas. Lanjutannya ya Mas ya. Ini, oh dia ngarahin. Pegang Mas, pegang. Ini Pegang tangannya. Oke, diselesain sini dulu ya. Ke arah mana kamu? Ke arah mana? Coba ditunjukin tangga. Ke arah mana kamu? Hei. Terbang Mas. Dia minta Coba di luar. ke arah situ Mas. Iya. Tapi di luar Iya, kayaknya. iya. Kita pindah. Menarik Mas. Iya. Ya, di segmen pertama tadi memang saya di request seperti itu oleh ya katakanlah entitas melalui Kang Jeffrey seperti itu dalam format mediumisasi. Dia memang langsung mengarah ke saya, kemudian
minta untuk digambar seperti itu, di sketsa. Nah, memang agak jarang ya saya menemukan entitas yang kemudian dia request langsung, walaupun melalui perantara. Cuman memang keinginannya dia untuk divisualkan itu ya cukup besar seperti itu, meskipun bukan hanya keinginannya aja yang besar, energi yang harus saya akses untuk mentransfer katakanlah energi-energi yang ada di sekitar kita, yang tadi sempat melakukan medium ke dalam kertas dalam bentuk sketsa juga besar. Kamu kenal aku? Saya tidak mau kenal lagi. Kita harus mendalam. Kamu pulang. Kamu sudah datang, tidak boleh pulang. Aku tidak mau kenal lagi. Tidak mau lihat. Cukup dulu. Tolong. Ini tuh salah satu, dia ini sepertinya kayak yang, kamu kenapa? Masih kamu kejar kenapa? Harusnya kamu lepas. Kamu harus pulang, ya. Ke arah mana? Tunjukin tempat kamu tinggal. Tempat kamu berkumpul sama yang lain tunjukin. Nanti saya jelasin ya, kenapa bisa seperti ini. Di sana. Putar lampunya! Bodoh! Kalian semua. Putar! Kecilin lampunya. Putar! Arahkan ke sana. Ada curiga antara tiga entitas. Nah, entitas yang pertama ini entitas penjaga seperti yang pernah kita temui di pabrik-pabrik seperti itu. Kalau di penelusuran sebelumnya biasa kita ketemu entitas yang seperti ini di pabrik-pabrik gula seperti itu untuk menjaga. Nah, kemungkinan yang kedua ini adalah entitas siluman. Kalau orang kita nyebut siluman seperti itu. Jadi ada satu entitas yang temanya itu hewan. Kadang ada yang harimau, ada yang ular, ada yang macam-macam seperti itu. Cuman dia bisa membuat bentuk-bentuk yang lain. Kayak misalnya setengah manusia atau bisa mewujud manusia full dan sebagainya. Nah, namun sepertinya saya sama Om Ho curiga ada kemungkinan yang ketiga, yaitu sosok yang berhubungan dengan antara perjanjian, pemujaan ataupun penumbalan seperti itu. Karena kita berdua pernah menemukan entitas yang hampir sama seperti ini, kulitnya hampir sama. Ini kalau diwarna ini kulitnya hijau tua, kemudian dengan taring dan beberapa aksesoris, ini mirip dengan kalau kita kenal itu di Jawa namanya buto ijo. Tunduk pada kami. Oh, oke. Kamu memang tuan di sini, tapi kamu tidak boleh semena-mena. Karena semua anggota kamu takut kepada kamu. Dan mereka merasa tersiksa di sini. Sudah saatnya kamu lepaskan mereka daripada kamu ikat. Tidak bisa, mereka akan tetap menjadi pelayan bagi kami semua. Mereka punya keluarga yang harus kamu lepas biar mereka bersama keluarga mereka. Jangan kamu ikat. Jadi semua tempat ini malu-malu ternyata sama tuan ini diikatnya. Sudah terjanji. Kalau misalnya kami lepas, Anda mau apa? Tidak semudah itu. Karena mereka sendiri yang sudah menyatakan perjanjian
perjanjian kepada kita. Tunduk setia kepada Anda. Karena itu pertukaran. Mereka yang sudah semua Jadi kasihan ya, satu perjanjian kepada kami. jadi yang sudah mati, yang sudah ini korin-korinnya nggak bisa kemana-mana. Jadi udah sumpah setia gitu. Kalau seperti itu, kami tidak akan ganggu. Cuman kamu tunjukkan di mana yang paling sakral di sini tempat ini. Kamu tunjukkan, Tuhan tunjukkan. Di luar sini. Nanti teman saya ke sana boleh? Boleh. Kami tidak akan ganggu makhluk yang kamu ikat, tapi kami pengen tahu tempat sakral di sini. Ya. Peliharaan kita. Tuhan bisa pergi dulu. Bisa pergi, Tuhan. Bismillah. Baru tahu ternyata korin-korin yang dulu yang meninggal dalam keadaan memang di sini ditahan sama tuannya. Tuannya yang juga meninggal di sini juga sama karena masa peralihan itu pas saya lihat secara terawangan itu chaos banget. Iya. Jadi ada yang ditembak, yang ditusuk segala macam. Jadi benar-benar jadi sasaran Nippon saat itu pas peralihan. Mereka memang udah terucap sumpah setia. Ya, kayak ini sih Mas, aksi Jadi, massal ya. iya. Karena ada seseorang yang terakhir tuh. Nah, ini tuh mengakhiri dengan cara bunuh diri di sini. nah sosok perempuan ini Iya, iya. ketangkap. Jadi dia mau ikut kita Iya. ceritanya. Jadi mau nempel ke badan. Dia sudah nunjuk ke saya energi ke arah sini. Ternyata langsung mungkin kita bilang Tuan Menir ini atau Tuan Tanahnya ini langsung masuk ke Omaha, langsung nangkep si perempuan ini. Dan terjadi tadi peristiwa saling marah atau segala macam itu. Tapi nggak masalah, kita nggak akan ngapa-ngapain di sini ya kan ya Om ya. Ya, nggak usah Biarin di aja sini, harusnya. di sini, Mas. Cuman tadi ada yang menarik, satu tempat yang sakral. Iya. Peluit itu nggak sih? Iya. Sakral ya? Iya, kedua setelah ini sih. Kedua setelah apa? Ini maaf ya Mas, tak naikin karena Iya, iya. kaki saya dari tadi ngangkat terus Mas. Karena kalau udah full pasti akan gini. Oh, terbang. Iya. Kalau nggak gitu bisa kenceng. Dan Nggak apa-apa. Ya ibarat kata ada satu entitas yang dia sangat sebenarnya gini ya. Mereka merasa di tempatnya di sini itu gelap Mas. Mereka ibarat kata ada di suatu tempat yang dia buta. Entitas itu. Iya. Jadi ketika ingin melihat aktivitas kita ini apa sih, mereka akan berlindung di balik lampu. Betul. Dan makanya tadi dia nggak mau ngelihat. Iya. Termasuk yang perempuan tadi kan dia Iya. silau karena udah terbiasa gelap ya Mas. Iya, sementara yang ini memang siang pun Gelap Mas. iya. Enggak, Gelap dan mereka pun tidak takut dengan sinar matahari karena saya melihat satu entitas yang itu menggunakan jubah yang tadi. Iya, iya. Itu Mas yang saya itu tadi. Jadi ketika saya jalan sini, dari belakang gini Mas Febri. Ini kita harus diikat. Udah saya nggak tahu karena udah dari cerobong, kemudian saya jalan sendiri ke satu tempat yang itu bentuk ya ada satu kayak bentuk yang dia menimbulkan satu suara. Iya. Dari suara itu memang selain memberikan satu kepatuhan kepada orang-orang di sini karena waktu itu waktu sangat penting ya, tapi juga bisa memberikan seperti sugesti magis. Oh iya betul. Jadi ada rasa mereka ketika dengar itu, wah udah langsung rasa takut segala Iya, iya, macam. iya. Ada sedikit intimidasi. Nah gitu. Karena kalau kita bilang ini residual energi dua tempat ya, selain Cerobong Asap, ini karena menimbulkan suara itu energi juga luar biasa. Mas. Kita ke sana. Wow, oke. Yuk. Ya. Iya, siap. Halo. Siap. Nggak boleh gitu. Nanti celaka. Sok sing atoh nari nak rek angkat. Silakan. Ya.